Terlampau lembut. Tes, udah nggak, Bu? Kurang keras. Tes. Legner-Whitmer menjelaskan bahwa psikologi klinis adalah suatu metode berdasarkan hasil observasi dan eksperimen yang digunakan untuk memodifikasi dan mengembangkan jiwa seseorang. Sedangkan menurut Asosiasi Psikologi Amerika mendefinisikan integrasi antara ilmu pengetahuan, teori, dan praktek untuk memahami, memprediksi, dan mengurangi ketidakmampuan dalam menyesuaikan diri. Istilah psikologi klinis menurut Yabkinen yaitu psikopatologi, psikologi abnormal, psikologi medis, patopsikologi, dan psikologi mental health. Peran-peran psikologi klinis yaitu 1. Pelaksanaan asesmen dan pradiagnosa, 2. Terapi dan konseling, 3. Pengajaran dan supervisi, 4. Konsultasi, 5. Administrasi, 6. Penelitian. Selanjutnya yaitu psikologi kepribadian. Psikologi kepribadian adalah psikologi yang mempelajari kepribadian manusia dengan objek penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi tingkah laku manusia. Konsep-konsep yang berkaitan dengan kepribadian yaitu 1. Karakter, penggambaran tingkah laku dengan menonjolkan nilai-nilai baik secara eksplisit maupun implisit. 2. Temperamen, yaitu kepribadian yang berkaitan erat dengan determinan biologis dan atau fisiologis. 3. Sifat-sifat, yaitu respon yang senada atau sama terhadap sekelompok stimuli yang mirip berlangsung dalam kurun waktu relatif lama. 4. Ciri-ciri mirip dengan sifat namun kelompok stimuli yang lebih terbatas. 5. Kebiasaan merupakan respon yang sama dan cenderung berulang-ulang untuk stimuli yang sama. Ruang lingkup psikologi kepribadian. 1. Karakteristik manusia. Psikologi ini memiliki cara melakukan pencatatan mengenai karakter manusia serta mencari tahu tentang hubungan antara karakter satu dengan yang lain. 2. Penentu kepribadian. Ruang lingkup ini adalah mencari tahu lebih lanjut mengenai penentu kepribadian manusia. 3. Alasan perilaku manusia. Perilaku manusia sangat unik dan berbeda. Meskipun memiliki kesamaan dengan perilaku manusia satu dengan yang lainnya, penyebab tentu sangat banyak, namun dari itu bisa diungkap hal apa saja yang jadi penyebab manusia dapat bertindak dan berpikir atau merasakan sesuatu. Yang ketiga yaitu psikologi abnormal. Yang dibahas dalam psikologi abnormal adalah segala bentuk gangguan atau kelainan jiwa baik menyangkut isi maupun proses. Menurut Kartini Kartono, psikologi abnormal adalah salah satu psikologi yang menyelidiki segala bentuk gangguan mental dan abnormalitas jiwa. Sedangkan menurut Singgi Dirgagunarsa mendefinisikan psikologi abnormal atau psikopatologi sebagai lapangan psikologi yang berhubungan dengan atau hambatan kepribadian yang menyangkut proses dan isi kejiwaan. Ruang lingkup psikologi abnormal yaitu asesmen, intervensi, dan penelitian. Ilmu-ilmu yang dipelajari dalam psikologi abnormal yaitu ilmu kedokteran, yang ilmu kedokteran jiwa cabang dari ilmu kedokteran. 2. Neurologi, cabang dari ilmu kedokteran yang mempelajari struktur saraf dan gangguan sistem saraf. 3. Psikoanalisis memiliki dua dimensi, yaitu
aliran psikologi, teknik terapi sebagai aliran psikologi psikoanalisis banyak membahas kepribadian manusia beserta dinamikanya. Sekian dari saya, perwakilan kelompok 5. Terima kasih. Yang belum presentasi masih ada enggak? Ada Ibu. Ayo monggo lanjutnya. Ini nilainya enggak begitu bagus ya nilainya. Nilainya 70. Yuk terus lanjutkan. Terlalu singkat penjelasannya. Ayo selanjutnya, kurang mendalam. Kelompok berapa sekarang? Kelompok berapa sekarang? Kelompok 7, Bu. Berapa? Kelompok 7. Tadi kelompok 5 ya? Oh iya, berarti sekarang kelompok 6, Bu. Enggak. Tadi PGSD itu bagus banget loh menerangkannya. Kok lama ya?
Sopo iki, Mbak? Kalau kelompok 6 nggak ada, di skip aja dulu, Bu. Ganti kelompok 7. Nah, kok nggak ada itu kemana? Ini kan jadwalnya sekolah kuliah toh. Kok nggak ada? Ini saya konfirmasi di grup juga nggak ada yang nyaut, Ibu, dari kelompok 6. Kok lucu gitu loh. Mau satu pun nggak ada itu. Orangnya ada nggak? Coba dicek. Saya pengen tahu orangnya ada nggak? Mahasiswanya. Bentar, Bu, biar dicariin. Jangan-jangan nggak kuliah gitu loh. Ada Ibu, tapi belum nyaut. Kamu saudara jangan main-main ya dengan mata kuliahnya Ibu loh. Jangan main-main. Dirompati dulu aja. Silakan. Ini dilompati dulu, Bu. Ya. Oke. Saya ada Muhammad Rifki dari kelompok 7. Mau menerangkan tentang pendekatan dalam psikologi dan tokohnya. Pendekatan dalam psikologi dan tokohnya yang pertama itu nafistik. Seorang tokoh yang bernama Franz Joseph Gell tahun 1785 sampai 1828 mencoba untuk melihat pembawaan-pembawaan tersebut di otak manusia dengan cara melakukan penelitian menggunakan tengkorak kepala. Namun sayangnya metode ini tidak bertahan terlalu lama karena dianggap tidak kuat dalam segi dasar ilmiah. Dan tokoh yang lainnya bernama C.G. Jung merupakan seorang yang mendukung aliran natisisme yang mengatakan bahwa manusia bisa dibagi menjadi dua jenis tipe, yaitu ekstrovert dan introvert, atau dapat juga dibagi menjadi tipe rasional, emosional, sensitif, dan intuitif. Sumbernya dari dosen psikologi. Yang kedua, Dosen psikologi siapa Mas? Nggak boleh, nggak ada sumber kayak gitu tuh nggak boleh. Harus ada sumber yang nyata, kan buku, jurnal. Sumbernya nggak boleh kayak gitu. ya Bu, nanti coba saya perbaikin lagi cari sumber yang baru, Bu. Aneh toh. Sudah tahu berkali-kali loh, aku tuh nggak saran bolak-balik kok kembali terus ya. Kok jangan bikin bosen, jangan bikin marah ibu gitu loh. Kelas ini kok kamu itu kelas BK loh, tapi kok malah ya lebih buruk dari yang kelas PGSD gitu loh.
BK itu kan mestinya banyak membahas masalah psikologi. Tapi kok malah hasilnya kok malah kurang sreg saya. Kenapa gitu loh? Ada keset membaca, bagaimana sudah saya beritahu toh, anunya buku atau jurnal, kok ya dosen psikologi ya, meskipun ibu itu dosenmu, kamu mengambil dari saya akan manggil dari bukunya apa. Saya itu memang nulis mesti berdasarkan buku, nggak mungkin enggak. Gitu. Kalau itu dari saya, dari yang lain ya sumber bukunya apa. Supaya tahu, kalau asal dari ngambil nggak tahu sumbernya kan ya nggak benar. Ibu kan mengambil dari sumber-sumber yang sudah saya baca itu ada di referensinya itu ada sekian sumber. Nah, saudara itu mencari dari sumber-sumber itu yang mana gitu loh. Kalau saudara seperti ini ya habislah Ibu, capek saya mendengarkan memberikan kuliah kalau membaca aja nggak mau. Tadi kelompok 6 diundang Yora teko. Anda nggak niat kuliah gitu loh. Ini sudah saya perpanjang harusnya masuk jam 2:04 tak perpanjang 15 menit absen. Tengah 3 yo orang ngumpul. Suruh maju kelompok 6 ditunggu enggak muncul. Sekarang kelompok 7 yang dipresentasikan tidak punya referensi. Referensimunya berapa coba saya tanya. Berapa referensi kamu? Tunjukkan wajahmu yang seperti apa. Saya pengen tahu, saya pengen kenal, saudara. Iya, Bu. Kenapa tidak mencari sumber? Soalnya lagi itu, Bu, belum dapat bukunya, Bu. Sudah sekian 2 minggu yang lalu nggak dapat buku. Ini zaman apa, Mas? E-book itu kan banget di internet itu. Di internet sebenarnya ada, Bu. Cuman pada file PDF-nya itu pada nggak bisa dibuka, Bu. Ya soalnya berbayar pasti. Iya itu. Karena berbayar. Nah, kamu nggak mau bayar, beli buku nggak mau, berbayar nggak mau. Lah gimana? Saya nggak cari buku di toko buku di Jogja. Banyak yang pada udah habis juga, Bu. Terus lagi pesen online emang. Buku apa toko buku Neo Jaya mau siji toh, Mas? Toko bukunya Saya sudah muter-muter, Bu. Mau beli di Gramet. Lumayan, Bu, harganya. Ada sosial agensi, ada shopping. Iya, saya cari di itu, Bu, sosial agensi. Teman-teman saya pun banyak yang cari, udah pada habis. Perpustakaannya itu ada berapa perpustakaan itu? Ada semua pasti. Saya bisa memastikan ada. Kakak kelasmu mbok pinjam ya udah punya. Jadi effortnya itu masih lemah banget gitu loh, nggak ada perjuangannya. Hanya satu, cari itu nggak ada, nggak cari yang lain. Saya akan menganjurkan berapa buku, referensinya sudah tak kirim semua, tuh ada buku berapa tuh banyak banget. Di situ tinggal salah satu diambil, salah dua, salah tiga, monggo. Kalau kamu nggak ada, terus yang satu kelompok nggak ada semua gitu. Mencari semua bersama-sama, semua 5 orang mencari, nggak ada semua. Masa begitu mahasiswa? Itu kan anak PAUD, kalau gitu ngalor semua ngalor, ngidul semua ngidul. Gimana saudara akan mendapatkan ilmu kalau membaca aja nggak mau? Lemah nanti saudara di teori. Nggak akan bisa memecahkan masalah caranya seperti itu. Saudara dapatkan 2 alif aja dapat berapa persen? Itu kalau saya pinter ya, kalau saya banyak memberikan peluang-peluang untuk berkembang. Kalau saya hanya atau dosen lain yang hanya tidak pernah meneliti, tidak pernah membuat jurnal, saudara dapat ilmu apa di situ? Dapat ilmu apa coba? Saudara pernah buka belum tulisan saya? Tulisan saya itu banyak sekali itu di Google Scholar itu banyak banget tulisan itu. Pernah dibaca enggak di situ? Terus gimana ini? Sekarang saya mau tanya, terus mau diteruskan apa enggak? 2 minggu loh saya memberikan tugas ini. 2 minggu, 3 minggu.
Terus gimana? Aku tak ngikutin kamu aja deh. Mau dilanjut dulu ini atau gimana, Bu? Dilanjut ya, jangan lanjut ke sepuluh kelompok 6 aja nggak ada, kelompok 7 kamu kayak gitu, kok mau dilanjut apa? Besok itu minggu depan sudah pra UTS. Apa kelas ini nggak usah pakai pra UTS? Jangan Bu, kasihan yang Terus lain. gimana? Aku terus gimana? Saya sekarang saya tak ikut aja sesuai dengan karepmu saja, sesuai dengan keinginan kamu. Kelompok 6 nggak ada, kelompok 7 maju nggak punya referensi. Terus saya suruh ngapain? Terus saya suruh apa sekarang? Saya tak ngikut. Saya suruh menjelaskan apa? Saya itu masih banyak yang harus saya jelaskan kepada saudara, masih banyak. Tapi nak saudara saya suruh membaca nggak mau. Yang dibaca nggak jelas bukunya, pedomannya nggak jelas. Terus saya itu mau ngajak saudara maju itu dari mana gitu loh. Kan percuma atau saya yang didik itu. Kalau membaca aja nggak mau. Membaca nggak punya sumber, ya aneh toh mak membaca nggak punya sumber. Ya saya tak ngikut aja. Saya tak diam dulu, saya ngikut saudara. Keputusannya apa kelasmu? Dibicarakan sana. Dibicarakan di kelasmu itu, di kelompokmu. Sekarang tak matikan. Saya matikan dulu saya. Silahkan saudara didiskusikan dengan kelompok dalam kelasmu. Maunya apa? Ya, silahkan. Habis diskusi kelasmu maunya apa? Di WA, tuliskan di WA maunya apa. Baru saya akan buka. Kalau seperti ini terus saya percuma, saya ngajar saudara diajak membaca, nggak mau kok. Besok saya percuma nggak soal saudara juga. Saudara mau jawabnya pakai apa? Buku nggak ada, jurnal nggak ada. Itu membuat kecewa, itu seperti itu. Dan saya serahkan kepada PJ-nya. Siapa PJ-nya? Saya Bu Wina. Monggo Mbak Bina. Silahkan. Kok bisa PJ ke kelasmu yang ini piye? Baik Bu. Setengah bulan loh, buku kok nggak dapat, itu kan sesuatu. Jangan menipu saya, jangan defend. Saya itu seorang psikolog kerja sudah sekian tahun. Jangan defend, jangan merasa bahwa itu mencari pembenaran tuh. 3 minggu atau 2 minggu yang lalu, 3 minggu itu mencari katanya nggak ada, itu apa jawaban apa kayak gitu, nggak logis itu. Ya silakan Mbak Wina, saya tutup dulu, silakan diskusi maunya apa, mau dilanjutkan atau tutup sampai di sini, tahu-tahu besok ujian, udah gitu aja. Karena kelasmu nggak bisa diajak maju kok. PGSD kelas yang tadi bagus-bagus, kelas ini yang hari ini paling jelek ini. Harus saya katakan, karena sebagai effort. Baik Bu.
Monggo Mbak Wina, sing dilanjutkan duwe referensi ora? Dilanjut Bu, presentasi kelompok 8. Terus kelompok 7 gimana? Ini saya lagi konfir ke kelompok 6 dulu Bu. Ya, kelompok 6 gimana? Monggo kelompok 8 nanti ya podo wae. Monggo dicoba. Baik Bu. Coba saya tak dengar, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Janjang Purnamaji dari perwakilan kelompok 8. Pertama saya ingin menjelaskan tentang pendekatan humanistik. Menurut Carl Rogers, prinsip utama dari pendekatan humanistik adalah memahami manusia sebagai suatu totalitas. Atau juga bisa diartikan pendekatan humanistik adalah pendekatan yang mencoba untuk melihat kehidupan manusia sebagaimana manusia itu melihat kehidupan mereka. Jadi lebih terfokus pada manusianya, Bu. Izin menambahkan Bu dari yang penjelasan Janjang kelompok 8, sama saya juga kelompok 8. Aliran humanistik ini adalah aliran psikologi yang muncul pada tahun 1950-an. Nah, alasan munculnya pendekatan humanistik ini disebabkan oleh ketidakpuasan terhadap aliran behavior dan psikoanalisis. Nah, dalam mengembangkan teori ini, psikologi humanistik itu sangat memperhatikan tentang dimensi manusia dalam berhubungan dengan lingkungannya, yang berfokus pada kebebasan individu untuk mengungkapkan pendapat dan menentukan pilihannya. Tokoh aliran humanistik ya, ada Abraham Maslow. Abraham Maslow ini dikenal sebagai bapak psikologi humanistik. Namanya siapa saja? Maslow sama? Abraham Maslow sama Carl Rogers, ya. Menurut teori Maslow, beranggapan bahwa setiap individu itu memiliki dua hal di dalam dirinya. Yang pertama itu adanya usaha yang positif untuk berkembang, dan yang kedua adanya kekuatan untuk melawan atau memberi penolakan terhadap perkembangan itu. Nah, Abraham Maslow ini juga dikenal dengan teori hierarchy of needs atau hierarki kebutuhan. Di antara hierarki itu ada 5 ya. Yang pertama itu kebutuhan fisiologis atau dasar. Yang kedua, kebutuhan akan rasa aman. Yang ketiga, kebutuhan untuk dicintai dan disayangi. Yang keempat, kebutuhan untuk dihargai. Yang kelima, kebutuhan untuk aktualisasi diri. Nah, menurut Roger, seorang psikologi humanistik yang menekankan perlunya sikap saling menghargai tanpa adanya prasangka antara klien dengan terapis untuk membantu individu mengatasi masalah-masalah dalam kehidupannya. Itu untuk pendekatan humanistik. Sudah, itu saja. Itu saja. Tidak Bu, ada psikoanalisis dan kognitif. Ya. Selanjutnya, referensimu punya referensi berapa? Tadi yang maju tadi siapa yang tadi menjelaskan humanistik tidak maksimal tadi siapa? Teman saya Bu,
jenjang. Satu kelompok. Iya, satu kelompok. Kelompok 8 sama. Iya. Terus Anda Referensinya, menambahkan, ya toh? iya. Terus gimana? Sekarang siapa? Sekarang saya, Bu, Khairotunisa. Enggak, kelompokan maksud saya sekarang gimana tuh humanistik sudah cukup. Roges pandangannya seperti apa, Mas Rus seperti apa, enggak kamu jelaskan. Dari kelompok 8 yang kami temui cuman segitu, Bu, untuk humanistik. Bukunya apa referensinya? Referensinya ada pengantar psikologi oleh Adnan Ahrudin Saleh, psikologi umum 1 oleh Dr. Intaglia Harsani, pengantar psikologi belajar oleh Syarifan Nurjan, dan psikologi perkembangan Seto Mulyadi 2015. Anda enggak membaca psikologi humanistik? Tidak, Bu, hanya mengambil dari sumber itu aja. Dan nanti dibuka ya tentang pandangan Maslow ya, tentang manusia. Iya, Bu. Bukunya Maslow, judulnya psikologi humanistik. Baik, Terus Bu. apa nih kelanjutannya kelompok 8 mau menyampaikan apa yang lain? Selanjutnya kami akan menyampaikan aliran psikoanalisis. Ya coba. Psikoanalisis ini merupakan cabang ilmu yang dikembangkan oleh Sigmund Freud. Sigmund Freud. Ya, Bu, Sigmund Freud. Menurut Freud, psikoanalisis ini tentang pikiran didasarkan pada metode penafsiran. Sebentar, Bu. Psikoanalisis ini adalah bidang studi psikolog yang mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Psikologi kepribadian ini berkaitan erat dengan psikologi perkembangan dan psikologi sosial. Karena kepribadian adalah hasil dari perkembangan individu sejak masih kecil dan bagaimana cara individu itu sendiri dalam berinteraksi sosial dengan lingkungannya. Nah, aliran psikoanalisis ini dipengaruhi oleh alam bawah sadar, sehingga tingkah laku banyak disadari oleh hal-hal yang tidak disadari, seperti keinginan, impuls, atau dorongan. Untuk mempelajari psikologi analisis ini, dengan cara mempelajari memori masa kecil, mimpi, pikiran, dan perasaan. Menurut Freud, psikoanalisis ini mempunyai 3 arti. Ya, yang pertama itu untuk menunjukkan suatu metode penelitian terhadap proses-proses psikis yang sebelumnya hampir tidak terjangkau oleh penelitian ilmiah. Yang kedua, untuk menunjukkan suatu teknik untuk menyembuhkan gangguan-gangguan jiwa yang dialami oleh neurosis. Yang ketiga, untuk menunjukkan seluruh pengetahuan psikologis yang diperoleh melalui metode dan teknik tersebut. Nah, Freud ini menurut Freud itu individu memiliki 3 struktur kepribadian, yaitu ID, ego, dan superego. ID itu adalah struktur yang paling mendasar dari kepribadian dan bekerja untuk prinsip kesenangan yang pemenuhan kebutuhannya harus disegerakan. Itu ada pandangan Freud tentang 5 konsep dalam psikologi, ada nggak? Sampaikan nggak? Belum, Bu, itu saya tidak menemukan itu. Terus? Yang kedua itu ada ego. Ego itu berfungsi untuk menyelaraskan ID
terhadap lingkungan sekitarnya. Yang terakhir itu ada superego. Superego itu berkembang dari ego saat manusia mengerti nilai baik, buruk, dan moral. Tokoh lainnya ada Carl Gustav Jung dan Alfred Adler. Itu yang kelompok 8 temukan mengenai psikoanalisis. Ya, terus sekarang apa nih yang mau disampaikan? Selanjutnya itu mengenai kognitif, aliran kognitif. Aliran kognitif. Ya, Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Aliran kognitif itu merupakan cabang ilmu yang mempelajari proses mental. Bagaimana manusia berpikir, merasakan, mengingat, belajar di mana otak akan menjalankan fungsi utamanya yang disebut dengan berpikir. Tokohnya siapa? Tokohnya itu ada, kalau saya pernah lihat itu Bapak kognitif itu Edward Tolman. Terus tokoh lainnya itu Jean Piaget, Piaget, Jerome S. Brunner, dan David Ausubel. Ya, terus. Psikologi kognitif ini digambarkan sebagai satu cabang ilmu yang mempelajari tentang proses mental, yang membahas tentang bagaimana cara berpikir, melihat, daya ingat, dan bagaimana seseorang belajar. Perkembangan psikologi kognitif ini berawal dari Plato dan Aristoteles yang berbeda pendapat. Yang berbeda pendapat tentang ilmu pengetahuan itu terletak di mana. Plato berpendapat bahwa ilmu pengetahuan itu terletak di otak, dan Aristoteles berpendapat bahwa asal ilmu pengetahuan itu berada dari hati. Nah, menurut Plato, pengetahuan itu dapat dilihat dari dua perspektif. Yang pertama itu empiris. Empiris ini memandang bahwa pengetahuan diperoleh berdasarkan pengalaman yang didapat sepanjang kehidupannya. Dan nativis memandang bahwa pengetahuan didapat berdasarkan karakteristik genetik dalam otak. Nah, selanjutnya lahirlah psikologi kognitif itu pada sekitar tahun 1956. Yang dikenal sebagai Bapak Kognitif itu adalah Edward Tolman. Menurut Edward Tolman, psikologi kognitif ini adalah semua tingkah laku yang dilakukan oleh manusia itu memiliki suatu tujuan, dan ia bisa membuktikan bahwa tingkah laku melibatkan proses kognisi. Ada juga teori Piaget yang menyebutkan, yang sering disebut genetik epistemologi atau epistemologi genetik. Karena teori Piaget ini berusaha melacak perkembangan kemampuan intelektual, bahwa genetik mengacu pada pertumbuhan developmental, bukan warisan biologis atau keturunan. Itu yang kelompok 8 temui untuk aliran kognitif. Sudah, itu aja. Iya, Bu. Tidak ada yang lima hal yang dijelaskan oleh Freud. Ada asosiasi, ada dream analysis, ada persepsi, kemudian ada apa ya, 5 itu yang miliknya Freud itu yang sangat terkenal itu. Tidak Belum, Bu.
munculkan ya. Di teorinya nggak menemukan, saudara. Tidak, Bu, tidak menemukan. Ada resistensi, kemudian ada transferan itu. Itu ada di teorinya Freud. Ya sudah, nanti besok Ibu yang menjelaskan. Baik, Bu, Terus terima tadi kasih. ini kalau kembali ke kelompok yang tadi, masih ada berapa kelompok yang belum? Kedua, Saya Ibu. nggak mau menambah waktu lagi karena hari ini saya sudah terakhir ya. Terakhir untuk menjelaskan untuk presentasinya sudah. Kalau kembali nol lagi, saya menunggu lagi, waktunya nggak ada. Materinya masih banyak yang harus saya bahas. Dan ini mungkin sudah presentasi terakhir. Nanti untuk habis meet itu sudah tidak ada presentasi lagi. Kemungkinan saya akan rangkat terus begitu. Ini saya itu hanya mensupport saudara supaya saudara mau membaca itu loh. Kalau ini nggak mau membaca ya besok itu sangat tidak mau, nanti diajak membaca akan sangat susah. Nanti di sini itu sudah nanti saya terus tuh yang menerangkan. Paling tugasnya hanya sekali mungkin ya kalau memungkinkan. Jadi ini sudah tugas terakhir. Kalau ini tidak ada lagi, tidak ini ya sudah selesai. Tidak ada tambahan waktu gitu loh. Terus yang kelompok tadi, kelompok 6 tadi gimana? Saya Bu, perwakilan dari kelompok 6. Kelompok 6. Sebelumnya mohon maaf teman-teman sudah menunggu. Karena tadi ada kendala jaringan ya Bu. Saya akan menjelaskan ruang lingkup Kendala psikologi. jaringan itu coba saya tanya, kendala jaringan itu satu kelompok semua kendala jaringan. Tadi kan gini Bu, sudah dari kelompok 6 itu ada yang mau menjelaskan, tapi dia ada kendala mati lampu Bu, jadinya saya yang menggantikan begitu. Satu kelompok berapa orang tuh, Mbak? Satu kelompok ada. Kelompokmu berapa orang satu kelompok? Ada 5 orang Bu. 5 orang. 5 orang semua kendala sinyal atau cuma satu? Karena Ya, mungkin ada yang tidak. Tadi itu dipanggil-panggil kelompokmu satu pun tidak ada yang jawab. Apa semua kendala sinyal itu? Saya paling nggak suka orang yang nggak tanggung jawab. Itu paling saya tidak suka. Jadi terus terang saya di awal nih saya membangun karakter ya, karaktermu di awal. Mungkin banyak yang nggak suka dengan saya, nggak apa-apa. Saya memang ngajarin kamu semuanya itu disiplin, apa namanya, disiplin diri, kemudian effort untuk belajar, effort untuk maju itu. Barangkali banyak dosen yang nggak seperti saya, mungkin mudah, dosennya lunak, halus, ya. Saya nggak mau. Saya mendingan pertama itu saya bangun dulu karakternya. Tadi dipanggil kelompok 6, satu pun nggak ada yang jawab. Karena alasannya sekarang ini, alasannya adalah jaringan. Bu Alif tidak mau defend ya. Defend itu menyembunyikan diri, saudara berbohong hanya untuk menyelamatkan, itu adalah defend. Yang disalahkan jaringannya, yang disalahkan orang lain, yang disalahkan kelompok lain, yang disalahkan. Jadi tidak pernah menyadari bahwa saya salah karena saya tidak siap, saya salah karena itu tidak ada. Tapi yang salah adalah yang lain-lain, bukan dirinya. Itu namanya defensif. Anda anak BK harus sampai ke sana, karena tidak bisa saya biarkan. Saya kasih tahu dulu alasan kamu tadi apa. Kelompokmu dipanggil-panggil satu pun tidak ada sehingga dilewati masuk kelompok 7. Kelompok 7 juga tidak punya referensi. Kemudian masuk kelompok 8. Kelompok 8 ya sudah lumayan baik, tetapi menurut saya belum maksimal banget. Tapi lumayan. Karena saudara mengatakan bahwa ada gangguan jaringan. Yang benar yang mana? Yang benar yang mana? Karena defend itu berbahaya. Orang yang terbiasa defend
nanti tidak akan terbentuk karakter yang baik. Jadi defense itu boleh sesekali digunakan, tapi kalau seringkali nanti menjadi abnormal perilakunya. Kasih tahu saya, Anda nggak belajar sehingga tidak siap, atau memang betul-betul karena jaringan. Bu Alif itu hanya ingin kejujuran ya, saya sangat senang dengan adanya kejujuran. Saya tidak senang banyak bohong, kemudian menyalahkan orang lain. Saya tidak senang. Anda calon guru BK soalnya. Monggo silakan dijawab. Betulkah seperti itu? Atau tadi defend, kemudian Anda minta maaf karena itu, atau memang betul-betul karena jaringan? 5 orang semua jaringan itu kan ya, menurut saya nggak logis. Jadi Bu, Ya. maaf ya Bu ya, atas Ya. kesalahan dari kelompok kami. Semoga tidak terulang lagi. Gimana? Terima kasih Bu atas pengertiannya. Iya. Mulai menjelaskan ya Bu ya. Enggak, kelompokmu tadi apa sih sebabnya kok terlambat nggak bergabung? Ini Bu, 5 di kelompok saya kan ada 5 orang. Iya. Nah, ada 1 orang yang ingin mempresentasikan begitu Bu. Iya. Sudah mau begitu. Mm. Nah, tapi dia ada kendala jaringan itu tadi Bu. Mm. Terus kami bingung siapa yang akan presentasi gitu. Mm. Seharusnya gimana? Setiap orang harus apa? Harus siap toh, Mbak? Bu. Setiap orang harus siap. Karena apa? Ini kan kerja kelompok dan setiap kelompok itu punya tanggung jawab. Setiap orang dalam kelompok punya tanggung jawab terhadap kelompoknya. Jadi kalau nggak ada satu, tinggal ganti yang lain yang harus siap. Itu jangan nunjuk A, B, C, nggak boleh gitu. Oke, saya Bu. Ya, monggo tidak boleh diulang lagi. Matur suwun Bu atas kesempatan yang diberikan. Ya. Ruang lingkup psikologi. 1. Psikologi VAL. Psikologi VAL adalah cabang dari bio. VAL. Aku tentu. Psikologi VAL adalah cabang dari biopsikologi yang mengkaji tentang mekanisme syaraf pada perilaku manusia. Metode psikologi VAL menggunakan gabungan metode VAL. Bu. Psikologi VAL menggunakan gabungan metode eksperimental psikologi yaitu eksperimental psikologi yaitu eksperimental psikologi yaitu generalisasi dan ilmu VAL yaitu reduksi yang diterapkan pada berbagai hal yang dianggap penting dalam bidang psikologi. Beberapa bidang penerapan metode psikologi VAL antara lain 1. Penglihatan, 2. Pendengaran sensasi tubuh, sensasi kimiawi, 3. Pengendalian gerak, 4. Tidur dan bangun, 5. Perilaku reproduktif, 6. Emosi dan stres, 7. Perilaku pencernaan, 8. Belajar dan ingatan. Ini referensinya dari buku Psikologi VAL, penulis Johan Harlan, penerbit Gunadarma. Psikologi VAL merupakan salah satu cabang ilmu psikologi yang mengalami perkembangan pesat dalam teori maupun penerapannya. Psikologi VAL berkembang sebagai bagian dari ilmu biopsikologi. Dengan kata lain, psikologi VAL adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam hubungannya dengan proses otak dan fungsi serta kerja alat-alat tubuh manusia secara biologis. Begitu Bu yang psikologi VAL. Yes. Yang kedua itu psikologi belajar ya. Psikologi belajar suatu ilmu yang mengkaji atau mempelajari tingkah laku manusia
di dalam mengubah tingkah lakunya dalam kehidupan pribadi, kemasyarakatan, dan kehidupan alam sekitar melalui proses belajar. Psikologi belajar menitik beratkan pada perilaku orang-orang yang terlibat dalam proses belajar, yaitu pendidikan dan murid. Metode penelitian psikologi belajar adalah 1. Metode eksperimen, 2. Kuesioner, 3. Studi kasus, 4. Penyelidikan klinis, 5. Observasi naturalistik. Ini referensinya dari judul buku Psikologi Belajar, buku pengantar dalam memahami psikologi belajar oleh Andi Taharir. Nah, ini ada macam-macam masalah belajar. 1. Hakikat belajar, 2. Ciri belajar, 3. Wujud belajar, 4. Faktor yang mempengaruhi belajar. Teori-teori belajar meliputi A. Kelompok teori behavioristik seperti conditioning klasik, conditioning operan, dan koneksionisme. B. Kelompok teori kognitivistik seperti Gestalt observational learning. C. Kelompok teori humanistik berpusat pada subjek. Itu. Aspek psikologi yang terlibat dalam belajar meliputi persepsi, perhatian, ingatan, kecerdasan, dan motivasi. Kesulitan belajar yang meliputi hakikat kesulitan belajar, faktor penyebab kesulitan belajar, indikasi murid yang mengalami kesulitan belajar, diagnosis kesulitan belajar. Referensinya diambil dari buku Psikologi Belajar, penulis Lili Sriyanti. Gitu. 3 pokok pembahasan masalah belajar, yaitu teori-teori belajar, prinsip-prinsip belajar, hakikat belajar, jenis-jenis belajar, aktivitas, teknik, dan faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Proses belajar adalah tahapan perbuatan belajar, perubahan-perubahan jiwa yang terjadi selama belajar. Situasi belajar adalah suasana dan keadaan lingkungan fisik, non-fisik, sosial, dan non-sosial. Tujuan psikologi belajar adalah meneliti dan menelaah tentang belajar dan permasalahannya. Hal ini digunakan untuk memperbaiki permasalahan murid dan bidang belajar. Psikologi belajar juga bertujuan memberikan solusi dan perbaikan atas masalah yang dihadapi murid dalam belajar, sehingga murid tidak kesulitan dalam menerima transfer ilmu dari guru dan melakukan pembelajaran dengan menyenangkan. Metode dalam psikologi belajar: metode eksperimen, metode eksperimen, metode observasi, metode genetik, metode riwayat hidup dan klinis, dan metode tes. Judul buku ini referensi dari judul buku Psikologi Belajar, penulis Afi Purnawi. Sekian Bu, itu yang saya jelaskan, nanti akan diluruskan dengan teman saya. Itu temannya masih dalam satu grup kah? Ji, namanya Intan Bu, dia akan meneruskan habis ini. Ya. Mohon ditunggu ya Bu, minta maaf atas kesalahan tadi, terima kasih. Monggo dilanjutkan. Baik, saya akan melanjutkan psikologi keluarga. Menurut Kamus Psikologi APA 2007, psikologi keluarga adalah psikologi terapan yang fokus pada interaksi antar anggota keluarga dan konteks yang turut mempengaruhi keluarga seperti lingkungan keluarga. Selanjutnya, psikologi keluarga adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa atau mental berupa tingkah laku dan proses mental dalam keluarga. Psikologi keluarga menekankan pada hubungan antara orang atau personil yang ada pada sebuah komunitas keluarga yang eksistensinya dipengaruhi oleh lingkungan. Eksistensinya dipengaruhi oleh lingkungan. Urgensi mempelajari psikologi keluarga yaitu
Psikologi dalam keluarga sangat penting artinya bagi komunitas masyarakat terkecil sebab keluarga merupakan kelompok sosial yang terkecil dalam masyarakat yang membangun sebuah bangsa. Keluarga mempunyai andil yang besar dalam keberhasilan membangun suatu bangsa. Bangsa yang besar itu dapat tercermin dari masing-masing keluarganya. Hal tersebut berkaitan dengan peran keluarga sebagai tempat untuk mencurahkan segala kasih sayang antara orang tua terhadap anaknya maupun sebaliknya. Keluarga juga akan memberikan kehangatan, kedekatan, serta rasa aman bagi anak dan anggota keluarga lainnya. Fungsi keluarga. Menurut Sulaiman, fungsi keluarga adalah fungsi edukasi, fungsi sosialisasi, fungsi proteksi atau fungsi perlindungan, fungsi afeksi atau perasaan, fungsi religius, fungsi ekonomis, fungsi rekreatif, dan fungsi biologis. Itu penerbit dari Galia Indonesia. Dari Psikologi Keluarga, penulis Dr. Haji Ulfiah MSI. Pengertian keluarga menurut Dra Endang Sri Indawati. Menurut Hill adalah rumah tangga yang memiliki hubungan darah atau perkawinan atau menyediakan terselenggaranya fungsi-fungsi instrumental mendasar dan fungsi ekspresif keluarga bagi para anggotanya yang berada dalam suatu jaringan. Struktur keluarga yaitu keluarga inti dan keluarga batih. Psikologi keluarga berupaya membangun kebenaran teoretikal tentang keluarga dan interaksi antar anggota yang ada di dalamnya, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga. Peran aktif psikologi diperlukan guna mengurai dan mencari solusi atas berbagai permasalahan keluarga. Mengacu pada American Psychological Association, pemberdayaan keluarga bertujuan untuk memulihkan anggota yang menyandang gangguan psikologis dan meningkatkan kesejahteraan semua anggota keluarga. Gimana tuh Mbak, kok nggak lancar pemberdayaan keluarga, kok nggak matching yang kamu omongkan? Coba dijelaskan. Nggak match itu yang kamu jelaskan. Jadi, psikologi keluarga itu mengacu pada American Psychology Association (APA). American Psychology Association. Pemberdayaan keluarga bertujuan untuk memulihkan anggota yang menyandang gangguan psikologis dan meningkatkan kesejahteraan semua anggota keluarga. Sementara menurut Kementerian Sosial, pemberdayaan keluarga ditujukan guna meningkatkan motivasi, kemampuan, dan fungsi keluarga sehingga mampu memperkuat peran sosialnya. Itu dari Dra Endang Sri Indrawati. Terus psikologi militer. Enggak, yang diurusi dalam psikologi keluarga itu apa saja sih? Gimana, Bu? Yang diurusi dalam psikologi keluarga itu apa saja? Yang diurusi dalam psikologi keluarga itu apa saja? Bu, mempelajari jiwa atau mental berupa tingkah laku dan proses mental dalam keluarga. Itu saja. Kan banyak itu, misalnya tentang bagaimana menjaga hubungan suami istri, bagaimana, kan gitu tuh, ada beberapa tuh hanya proses mental gitu. Kok orang bedanya harus psikologi. Bukumu apa Mbak? Sing Mbak baca buku apa kuwi? Yang psikologi keluarga penulisnya Dr. Haji Ulfiah. Siapa? Dr. Haji Ulfiah.
Saudara nggak baca banyaknya Kartini Kartono, nggak baca ya? Itu kan ada psikologi keluarga, Singgi Gunarso, juga ada. Buatan, Bu. Udah ada kelompok berapa ini? 6 juga. Iya, Bu. Ya teruskan aja. Tapi kak wong ini ya. Sedih. Psikologi militer. Psikologi militer adalah cabang khusus dari psikologi yang menerapkan pengetahuan dan praktik psikologis untuk meningkatkan kesiapan keseluruhan anggota layanan individu dan militer secara keseluruhan. Psikologi militer terlibat dalam berbagai layanan, seperti memberikan perawatan klinis langsung, menasihati komando militer, konsultasi, pengajaran, dan melakukan kegiatan penelitian. Militer psikologi terdiri dari personel militer, tugas aktif cadangan, dan pensiunan. Juga sebagai personel Departemen Pertahanan dan warga sipil yang dikontrak. Penerapan psikologi pada domain militer membutuhkan militer psikolog untuk sepenuhnya memahami kebijakan militer, prosedur, dan operasi. Judul buku Handbook of Military Psychology, Clinical and Organization Practice. Penulisnya Stephen Febrawles. Psikologi dapat membantu dunia militer dalam menentukan kemampuan apa saja yang dibutuhkan tugas-tugas tertentu, dan bagaimana cara mendapatkan kemampuan itu melalui seleksi dan pelatihan manusia sebagai suatu media pada saat pasukan memenangkan pertempuran seharusnya memperfungsi psikologis dari setiap prajuritnya. Psikologi militer dapat membantu untuk mengetahui kemampuan dan batas kemampuan yang dimiliki oleh prajurit dan juga bagaimana prajuritnya dihadapi, termasuk di dalamnya cara berinteraksi sesama prajurit maupun antara prajurit, dan baik yang memihak maupun menentang. Selain itu, psikologi militer juga membantu dalam mengetahui emosi dan tingkah laku masyarakat sipil yang menentang kita sehingga kita dapat memenangkan perang tanpa harus bertempur. Manfaatan psikologi dalam dunia militer secara praktis, kegunaan psikologi dalam itu dapat dijabarkan dalam bidang-bidang seperti observasi, kinerja, seleksi, pelatihan, penyesuaian diri, dan relasi sosial. Judul buku sekilas tentang penggunaan ilmu psikologi dalam militer, penulis Leto In Ahmad Tris. Ya, agak bagus lah, agak bagus nih penjelasannya. Oke, masih ada apa enggak? Sudah, Bu. Sudah cukup, kelompok 7? Ya, saya mau melanjutkan yang tadi, Bu, yang kelompok 7. Yeah. Pendekatan dalam psikologi dan tokohnya. Empiris, tokoh aliran empiris. Pendekatan empiris. Ya. Pendekatan empiris. Tokoh aliran empiris adalah John Locke, filosofi Inggris yang hidup pada tahun 1632 sampai 1704. Teorinya dikenal dengan tabula rasa atau meja lilin. Dengan istilah lain berarti batu tulis kosong atau lembaran kosong, blank slate atau blank table. Yang menyebutkan bahwa anak yang lahir ke dunia seperti tempat putih yang bersih. Kertas putih akan mempunyai corak dan tulisan yang digores oleh lingkungannya. David Hume mengusulkan agar manusia kembali pada pengamatan spontan menyangkut dunia. Hume tidak ingin manusia terus-menerus dibelenggu oleh konsepsi tentang dunia. Sesungguhnya manusia meminum air yang nyata, bukan konsep tentang air. Hume menyebut bahwa tidak ada filsuf
yang akan membawa kita ke balik pengalaman sehari-hari itu menawarkan pada kita aturan perilaku yang berbeda dari yang kita dapatkan lewat perenungan. Manusia sering membicarakan hal-hal yang berasal dari perenungan dan kehilangan kenyataannya dalam realitas keseharian. Manusia telah terbiasa dengan semua itu dan tidak merasa perlu untuk menelitinya. Aliran disokong pendapatnya oleh J.F. Herbert dengan teori psikologi asosiasinya. Ia berpendapat bahwa jiwa manusia adalah kosong sejak dilahirkan, baru akan berisi bila alat inderanya telah dapat menangkap sesuatu yang kemudian diteruskan oleh urat syarafnya masuk ke dalam kesadarannya, yaitu jiwa. Faktor bawaan dari orang tua atau faktor turunan tidak dipentingkan. Pengalaman diperoleh anak melalui hubungan dengan lingkungan sosial, alam, dan budaya. Pengaruh empiris yang diperoleh dari lingkungan berpengaruh besar terhadap perkembangan anak. Menurut aliran ini, pendidik sebagai faktor luar memegang peran sangat penting, sebab pendidik menyediakan lingkungan pendidikan bagi anak dan anak akan menerima pendidikan sebagai pengalaman. Pendekatan empiris, field study Ari Kunto 1986 merupakan bahwa metode studi kasus sebagai salah satu jenis pendekatan deskriptif adalah penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu organisme atau individu, lembaga atau gejala tertentu dengan daerah atau subjek yang sempit. Selanjutnya, pendekatan konvergensi. William Stern mengatakan bahwa pembawaan dan lingkungan kedua-duanya menentukan perkembangan manusia. Dengan adanya pendapat ini, dapat dikatakan bahwa persoalan tentang pembawaan dan lingkungan itu sudah selesai. Dalam hukum konvergensi, ini masih terdapat dua aliran, yaitu aliran yang lebih menekan kepada pengaruh pembawaan daripada pengaruh lingkungan. Dan yang sebaliknya, lebih menekankan lingkungan atau pendidikan. Sementara itu, banyak yang belum puas atas jawaban dari aliran konvergensi yang mengatakan bahwa perkembangan manusia itu ditentukan dari dua faktor. Sumadi Suryabrata menegaskan teori konvergensi, yaitu bahwa dalam perkembangan individu itu baik dasar ataupun pembawaan maupun lingkungan memainkan peranan penting. Bakat kemungkinan telah ada pada masing-masing individu. Akan tetapi, bakat yang sudah tersedia itu perlu menemukan lingkungan yang sesuai supaya dapat berkembang. Jadi, menurut aliran ini, hereditas tidak akan berkembang secara wajar apabila tidak diberi rangsangan dari faktor lingkungan. Sebaliknya, rangsangan lingkungan tidak akan membina perkembangan tingkah laku baik tanpa disadari oleh faktor hereditas. Penentuan kepribadian. Saya kira sudah cukup ya, nanti akan Bu terangkan di pertemuan ke-9 mungkin setelah UTS. Saya akan menjelaskan itu pendekatan-pendekatan. Sekarang karena ini bahan untuk ujian itu harus saya maksimalkan, maka Bu Alif ke anu dulu, ke kekurangan yang belum saya terangkan ya. Cukupkan dulu, jadi nilainya, coba nilainya, dicatat nilainya ya. Kelompok 5, 70. Kelompok 6, 73. Kelompok 7, 70. Kelompok 8, 75. Tolong dimasukkan di nilai-nilai kelompok, mulai dari yang dulu, kelompok
1 kelompok semuanya dimasukkan di situ. 70 kelompok 5, 73 kelompok 6, 70 kelompok 7, 75 kelompok 8. Oke, Bu Alif akan masuk ke sini dulu. Sementara dicukupkan dulu nggih Mas Muhammad. Nggih Bu, mboten napa-napa. Matur nuwun nggih Bu, maaf tadi agak Ya, kurang jangan baik. diulang lah Bu Alif kalau Ya, siap, Bu. mengajarkan saudara untuk membaca itu baca. Jadi Ya, siap. saya itu paling bertanggung jawab ketika saudara mata kuliah ini itu tidak maksimal. Saya sedih ya. Jadi kalau mahasiswa malas membaca, nah akan mendapatkan dari mana ya. Nah, saya akan ke sini dulu. Jadi yang belum saya terangkan. Ibu, maaf untuk nilai kelompok 1 sampai 4 berapa, Bu? Lah dulu sudah pernah saya sampaikan toh. Tidak bongkar aku, Mbak. Oh iya, Bu. Dibuka lagi di catatannya. Kemarin pola asuh ya, jadi ini mulai dari ini faktor kemarin sudah terakhir saya di faktor apa? Faktor eksternal yang belum ya. Halo. Saya sudah menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan individu atau belum kelas ini? Sudah, Bu, tapi PPT-nya Ibu belum kasih di grup. Oh, belum dikasih di grup ya? Iya, Bu. Masa sih? Anunya sampai ke faktor apa? Eksternal sudah apa belum? Masa sih kalau belum? Ini kelas C. Iya, Bu. Tak kasih semua tuh. Jadi sumber beda, jadi individu itu kan tidak ada yang sama ya satu sama lain. Kemarin sudah diterangkan dari faktor internal atau prenatal, kemudian faktor natal pas kelahiran, kemudian faktor eksternal. Nah, eksternal itu diantara ada beberapa. Mungkin kemarin sudah sampai ini ya, ada urutan kelahiran, gender, kemudian karakter, perbedaan jenis kelamin, perbedaan kemampuan dan kepribadian. Ini mungkin sudah. Nah, saya akan masuk sini. Nah, ini kelihatan nggak anunya? Apa namanya? Kelihatan nggak ya? Kelihatan, Bu. Oke. Jadi faktor belajar ya. Tadi kan sudah si Muhammad tadi juga menyatakan bahwa belajar itu pengalamannya. Pengalaman orang dalam belajar itu sangat berpengaruh sekali terhadap individu. Jadi semakin banyak orang belajar, ya semakin luas, kan semakin luas kita belajar, semakin heterogen lingkungan kita dalam belajar, maka akan membentuk karakter kita. Jadi kalau kita belajar hanya dalam satu kelompok kecil, akan sangat berbeda dengan kita belajar dengan kelompok besar yang heterogen. Anda belajar dengan kelompok yang itu saja, misalnya orang Muslim saja. Akan berbeda ketika Anda belajar di situ ada orang Buddha, orang Hindu, orang Kristen, Katolik, Muslim ada, ya orang Konghucu. Nah, itu akan menjadikan Anda akan berbeda. Sehingga seringkali orang tidak bisa menghargai orang lain ketika kita hanya belajar dalam satu lingkup yang sama terus.
Semakin luas saudara lingkungan belajar, semakin sering ya mencoba dan mencoba, maka akan membentuk kepribadian Anda. Jadi value, nilai-nilai yang ada dalam diri kita itu akan berbeda. Itu belajar. Jadi belajar itu adalah guru ya. Jadi apa sih belajar itu ya? Belajar itu satu proses ya. Bagaimana seseorang itu ingin maju. Jadi kalau belajar tidak ada perubahan itu namanya tidak belajar. Ya, jadi semakin saudara dengan bertemu, berkawan dengan berbagi budaya, maka semakin luas pandangan saudara dan semakin menjadikan saudara mahasiswa yang hebat karena bisa berinteraksi dengan berbagai macam latar belakang budaya dalam belajar itu ya. Jadi kalau belajar saudara hanya dengan budaya Jawa saja, bersama orang Jawa saja, sangat berbeda ketika saudara belajar dengan berbagai macam budaya yang lain gitu ya. Kemudian lingkungan. Nah, lingkungan itu sangat-sangat penting ya. Lingkungan yang padat, lingkungan yang sempit, lingkungan yang terlalu panas, lingkungan yang terlalu sibuk, itu sangat berpengaruh terhadap kondisi psikologis. Lingkungan yang sibuk, yang panas itu membuat seseorang itu menjadi krodit ya. Nah, krodit itu akan mempengaruhi cara berpikir, orang akan mudah marah, orang akan mudah stres karena panas ya. Karena sibuk, suaranya nggak terdengar ya, karena mungkin juga lingkungan yang ramai, sehingga itu akan sangat mengganggu itu ya. Jadi lingkungan itu luar biasa pengaruhnya terhadap kondisi psikologis kita, termasuk lingkungan yang ya di situ banyak kita berada pada lingkungan di mana di situ banyak pembuangan udara yang kotor, atau mungkin di situ tempat pelacuran, lingkungan-lingkungan yang tidak sehat secara pendidikan, dekat sekolah, dekat pasar, sekolah dekat tempat prostitusi, itu akan berpengaruh sekali ya, termasuk lingkungan tempat kita tinggal tentu saja akan berpengaruh. Kemudian budaya ya. Budaya itu sangat erat ya dalam pembentukan kepribadian. Jadi mengapa budaya erat ya, karena kita tinggal dalam sebuah budaya ya, budaya yang banyak sekali ya. Jadi ada budaya, nanti ada sub budaya, ada sub ya, sub budaya, ada sub culture itu, sehingga akan keluarga ada di dalamnya. Jadi selama kita berada pada sebuah budaya, termasuk teknologi di situ itu juga budaya. Orang bisa mengenal warna banyak itu karena perkembangan budaya. Jadi semakin maju budaya, maka orang sangat mengenal berbagai macam warna. Jadi warna itu dipengaruhi, mengenal warna itu termasuk juga budaya. Coba kalau saudara berada pada budaya-budaya yang primitif itu, warna itu hanya warna alam. Ya. Warna alam itu ya hitam, hijau, yang ada di alam, merah, kuning gitu ya. Warna-warna yang lain pink, merah, salem, kemudian warna-warna yang luar biasa, merah marun, salem, kemudian ada biru Tosca, biru Ben-Hur, itu enggak mengenal mereka. Jadi kecerdasan itu juga dipengaruhi oleh budaya. Semakin complicated budaya, maka akan menyebabkan orang semakin cerdas. Nah, termasuk teknologi ini juga budaya ya. Ada internet sekarang sudah bukan 4.0 ya, tapi sudah ada yang 5, bahkan sudah ada yang 7 ya. Jadi perkembangannya sudah sangat luar biasa itu karena budaya. Di negara-negara yang sudah maju, budayanya juga maju ya. Sehingga riset-risetnya juga maju, mereka itu sekarang ada mengembangkan satu teknologi yang pengobatan bayi yang rusak itu dari dalam kandungan sebelum bayi lahir. Nah, itu kan luar biasa. Kemudian bedah operasi itu bisa orangnya di Indonesia, tapi yang melakukan bedah itu di Amerika atau di Singapura. Itu sudah bisa dilakukan ya dengan menggunakan komputer dan menggunakan robot. Ya, di luar negeri yang sudah negara-negara yang perkembangan robotnya pesat seperti Jepang, kemudian Taiwan, Cina, negara-negara yang terjadi revolusi industri itu
semuanya dengan robot ya, karena robot itu tidak menuntut upah, robot itu kerja kapanpun mau, diperintah tidak ngeyel ya, tidak seperti manusia. Nah itu budaya dan perkembangan budaya dengan teknologi itu berjalannya seiring begitu ya. Nah kita berada di mana? Nah tentu saja kita sedang menapak untuk maju. Nah, jadi kalau kita melihat, makanya saya minta saudara itu membaca buku, membaca riset ya, supaya tahu temuan-temuan terbaru itu. Ada drone, ada yang terbaru itu sudah luar biasa ya, untuk memanen sesuatu aja sudah semuanya dengan menggunakan peralatan yang canggih. Bu Alim ini loh yang sudah tua itu, saya seringnya melihat budaya-budaya pertanian di Korea, di Jepang, kemudian di Thailand. Terus kita berada di mana? Itu budaya. Jadi budaya itu sangat mewarnai pola pikir kita, mewarnai emosi kita, mewarnai kecerdasan kita, mewarnai perilaku kita. Ya. Kemudian jenis kelamin. Jelas jenis kelamin itu sangat berpengaruh ya. Otak kiri, otak kanannya perempuan, otak tengah ya. Otak itu kan silang, yang mengendalikan tangan kiri itu otak kanan. Yang mengendalikan tangan kanan adalah otak kiri. Jadi kalau otaknya sebelah kiri rusak, maka tangan kanan ini akan mengalami gangguan. Ya. Nah, sisi otak perempuan dan laki-laki itu perbedaan yang khas itu di otak tengah. Ya. Ya, jadi perbedaan jenis kelamin itu membawa kemana-mana arahnya. Termasuk juga perbedaan jenis kelamin itu pada bentuk dan letaknya ya. Kelamin laki-laki di mana letaknya, kemudian anatomis laki-laki dan perempuan berbeda itu karena jenis kelamin. Itu menjadikan perilaku wanita dan laki-laki itu berbeda. Tapi bukan karena konstelasi budaya, ya, tapi perbedaan karena dari potensi. Ya, potensi laki-laki dan perempuan secara khas jenis kelamin Tuhan menjadikan berbeda. Ini laki-laki perempuan, itu secara dikotomi jelas. Korpus kolosum atau otak tengahnya berbeda, sehingga laki-laki itu lebih strict, lebih linear, lebih sistematis, perempuan lebih acak cara berpikirnya, otak kiri kanannya lebih cepat, perempuan lebih kerjanya lebih zigzag ya, perempuan kemudian bisa menangani segala sesuatu bermasalah itu lebih cepat dan laki-laki lebih lamban di situ. Tapi ototnya laki-laki lebih banyak ototnya sehingga laki-laki kuat secara fisik ya. Ototnya ya. Tapi dibandingkan sebetulnya laki-laki sama perempuan itu justru kuat perempuan kalau kena angin ya. Karena di sini kuat otot, perempuan kuat di lemaknya ya. Sehingga perempuan itu kalau kena angin itu lebih teges, lebih kuat daripada laki-laki. Nah, di situ Tuhan akan memberikan kandungan, memberikan mame ya, di situ perbedaan jenis kelamin yang khas yang sehingga secara psikologis laki-laki dan perempuan itu memiliki perbedaan. Kemudian status sosial ekonomi. Nah ini banyak sekali ya status sosial ekonomi termasuk pekerjaan, pendidikan, penghasilan. Ya. Orang tua itu berpengaruh sekali. Jadi nanti kalau sampai keluar di ujian, tolong dilengkapi dengan jurnal-jurnal yang seperti ini. Jadi tidak boleh hanya sosial ekonomi seperti ini jawabannya tanpa ada jurnal yang mendukung. Dukungannya adalah hasil-hasil riset dari jurnal. Ya. Hasil-hasil riset dari jurnal itu tentang sosial ekonomi seperti apa kalau nanti keluar di ujian. Termasuk juga pola pengasuhannya. Pola pengasuhan itu kan ada otoriter, demokrasi, kemudian ada permisif ya. Itu beda-beda efek yang ke anak. Jadi orang yang pengasuhannya otoriter kan yang kaku satu arah, orang tua harus menjadi panutan, kalau tidak dia marah menggunakan kekuatan fisik menghukum untuk anaknya disiplin, itu adalah pembelajaran otoriter dan itu akan membekas di memori anak sehingga justru pembelajaran otoriter ini tidak akan memberikan kesan yang positif terhadap perkembangan kreativitas ya, karena menakutkan, orang tua itu menakutkan. Kalau anak sudah takut maka tidak akan muncul ya, kreativitas. Itu orang tua dengan pembelajaran zaman dulu itu banyak menggunakan yang otoriter. Kemudian ada yang demokrasi. Demokrasi itu timbal balik. Jadi anak dan orang tua punya hak, ya haknya ya memang berbeda, tetapi hak anak tetap diakui. Ya. Nah di situ akan terjadi diskusi yang bagus sehingga anak berkembang, tidak takut bicara, dia tidak takut mengemukakan pendapat di depan umum, menghargai orang lain, karena dia terbiasa dihargai.
Jadi pola-pola seperti itu yang ditanamkan oleh orang tua dalam keluarga itu akan berimbas terhadap perilaku anak-anak kita. Termasuk yang permisif. Permisif kan tidak jelas ya. Anak diberikan kebebasan sebebas-bebasnya sehingga anak enggak paham mana yang boleh dan mana tidak. Kalau yang pertama terlampau strict, yang kedua bagus, yang ketiga itu terlampau bebas sehingga anak enggak paham mana yang boleh mana yang tidak. Nah ini juga bahaya terhadap anak sehingga anak tidak tahu nih mana yang harus saya ikuti ini pola-polanya karena enggak punya pola dari keluarga. Nah maka mendidik itu sebetulnya kecenderungan ya. Kita kecenderungan yang mana? Apakah kecenderungan yang otoriter atau kecenderungan demokrasi atau kecenderungan yang liberal? Tapi tidak ada mendidik itu yang otoriter saja, demokrasi saja, kemudian permisif saja, itu yang seperti itu saya kira tidak ada. Cuma kecenderungan paling banyak itu kemana? Itu kecenderungan. Nah kalau paling banyak ke liberal ya anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang nggak paham tentang norma-norma itu tadi. Ya. Nah kemudian juga ada attachment. Attachment itu seperti kelekatan. Bagaimana membuat lekat emosi antara orang tua dan anak. Ini yang terjadi sejak bayi ya. Bonding ya. Bonding itu ikatan. Nah kalau pola asuh itu ada demokrasi, otoriter, permisif. Nah kalau pola attachment itu ada secure dan insecure. Insecure ya. Secure itu yang orang tuanya baik, terbuka. Jadi bedanya otoriter atau pola asuh dan attachment itu dan bonding itu bedanya kalau pola asuh itu menekankan, jadi kalau orang tua memberi itu dia mengharap gitu ya. Jadi orang tua memberikan A, saya berharap B. Jadi di situ ada konsekuensi dari apa yang dilakukan. Tetapi kalau bonding atau attachment itu tidak ada. Jadi ya memberikan kasih sayang tulus, ya, penghargaan tulus dengan anak, perhatian yang tulus tanpa syarat. Anak kita cacat, anak kita banyak kekurangan, ya dia harus kita kasihani, dia harus kita sayang tanpa menuntut apapun. Itu adalah bonding. Jadi bedanya bonding itu betul-betul memberikan cinta apa adanya, memberikan cinta yang tulus ya tanpa menuntut. Ya, beda dengan pola asuh. Nah, adanya pola bonding yang secure yang tadi penuh perhatian, orang tua menghargai anak, mendengarkan suara anak, mendengarkan permintaan anak, mau diajak diskusi dengan anak, sharing dengan anak. Ini akan menjadikan anak-anak dengan karakter yang bagus. Nanti dilengkapi ya, nanti kalau ujian Anda akan mencari tentang bagaimana attachment berkaitan dengan kepribadian, dengan psikologi itu di jurnal-jurnal banyak. Jurnalnya Bu Ali banyak banget itu. Saudara kalau nanti mau mencitasi itu bisa dari situ. Ya, jadi ada secure, orang tua yang secure ini akan menjadikan tadi di trace memory anak ini akan terekam terus begitu ya. Sehingga ini akan dipakai untuk hidup kelak, dia berumah tangga, dia akan mendidik anaknya terus begitu. Dia akan bagaimana relasi dengan suami istri ini akan terbentuk karena bonding yang baik. Nah, kemudian bonding yang satu, kalau tadi ada secure attachment, kemudian yang satu adalah insecure. Insecure itu dekat yang tidak aman. Ini ada dua, ada cemas, ada menghindar. Jadi orang tua yang selalu cemas, orang tua yang skeptik, curiga, orang tua yang menghindar permasalahan anak, orang tua yang menolak keberadaan anak, orang tua yang menolak kekurangan anak, orang tua yang tidak mengakui kelebihan anak. Nah ini akan menjadi anak-anak yang insecure ya, sehingga dia curiga dengan orang lain, dia tidak bisa menghargai orang lain karena tidak pernah dihargai oleh orang tuanya. Nah ini akan membentuk kondisi-kondisi psikologis ini, dan ini akan terus itu akan mempengaruhi terus dalam hidupnya. Karena dia sudah kalau itu dilakukan sejak bayi, maka itu akan masuk dalam trace memorinya dan akan terekam sehingga sulit untuk hilang. Nah itu ya, itu yang berkaitan dengan faktor eksternal. Nah ini ya, kemudian kelahiran juga kecerdasan nih. Perbedaan kemampuan ya. Ini gender, kalau gender itu berkaitan dengan konstelasi budaya. Nah, kemampuan itu bisa karena genetis, bisa tadi diterangkan oleh Muhammad tadi, menurut William Stein tadi distimulasi oleh faktor eksternal ya, oleh pembelajaran, oleh stimulasi gitu. Nah, ini orang yang cerdas ya. Tahap-tahapan.
Nah, ini di atas ini ada very superior, kemudian ada gifted di atasnya, ada talent, ada genius. Ya. Gifted itu sekitar 130 sampai 160 ya, ini gifted sampai, dan talented, kemudian yang superior, yang genius itu 200. Jangan dikira anak-anak dengan IQ tinggi itu tidak bermasalah. Banyak IQ tinggi itu permasalahan di emosi. Kalau IQ rendah di sini defektif itu permasalahan di kognisi, ya. Nah, ini adalah average. Average itu rata-rata. Nah, jadi kalau kita sudah normal, kemudian ini sudah borderline, ya, di sini defektif ini. Nah, anak-anak di sini di bawah itu ada anak-anak yang sudah tidak mampu dididik, tidak mampu dilatih, itu anak idiot. IQ-nya hanya 20. Sudah, Mbak? Gitu ya, ini di anu sendiri, saya kira sangat jelas di sini. Kemudian ini di gifted, ini ada anak retardasi mental, yang ini adalah anak-anak yang IQ 70 itu sampai kelas 4 SD, masih bisa ya. Slow learner sampai umur sampai kecerdasannya sampai SD kelas 6. Kemudian di sini ya 50 ke bawah ini sudah sangat susah. Ini hanya dilatih untuk trainable, di sini bisa educable. Ini trainable, di bawahnya sudah uneducable and untrainable, nggak bisa diapa-apakan. Nah, sehingga pembelajarannya dengan keadaan itu, maka pembelajarannya modelnya macam-macam. Ada yang dipercepat, kemudian ada yang diperlambat, ada yang ditambahkan ya, dengan berbagai macam pembelajarannya. Nanti di sini sudah ada semua. Nah, kemudian ini bentuk-bentuk kepribadian sudah jelas di sini. Nah, ini yang tadi saya katakan nih. Ini belajarnya ini. Nah, ini dibaca sendiri. Saya kira sampai ini ujiannya, ini sudah waktunya sudah habis. Dibaca sendiri, nanti selalu saya kalau ujian, nanti Anda harus mengaitkan dengan jurnal. Ya. Jurnalnya dicari, ya, linknya dimunculkan di situ, jawabannya Anda harus mengembangkan sendiri. Saya kira cukup ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.